Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aminarti, NIM F2020101033 dari kelas A1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat analgetika. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dengan baik-baik pada video berikut ini. Pertama kita masuk kepada pengertian analgetika. Analgestika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi menjadi dua golongan, yaitu analgetika narkotika dan analgetika non-narkotika. Kita masuk pada analgesik narkotika. Analgesik narkotika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun berat, seperti rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Mekanisme kerjanya yaitu efek analgesik dihasilkan oleh adanya peningkatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Kemudian penggolongan analgesik narkotika. Yang pertama itu ada turunan morfin. Hubungan struktur dan aktivitas morfin dijelaskan melalui beberapa faktor. Yang pertama itu ada fenolik OH. Bisa dilihat gambar rangkapnya. Metilasi gugur fenolik OH dan morfin akan meningkatkan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik OH adalah sangat krusial terhadap aktivitas analgesik. Yang kedua itu ada 6 alkohol. Bisa dilihat gambarnya. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik, dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Kemudian yang ketiga, ikatan rangkap pada C7 dan C8. Beberapa analog termaksud dihidromorfin menunjukkan bahwa ikatan rangkap penting untuk aktivitas analgesik. Kemudian gugus N-metil. Atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor penggantian gugus N-metil dengan proton yang mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak menghilangkannya. Kemudian ada cincin aromatik. Cincin aromatik memegang peranan penting di mana senyawa tidak memiliki cincin aromatik tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Cincin A dan nitrogen merupakan dua struktur yang umum ditemukan dalam aktivitas analgetik opioid. Kemudian hubungan struktur aktivitas lainnya yaitu ada esterifikasi, dan esterifikasi gugus hidroksilfenol akan menurunkan aktivitas analgesik, meningkatkan aktivitas anti batuk, dan meningkatkan efek kejang. Kemudian ada terifikasi, esterifikasi, oksidasi atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik, meningkatkan efek stimulan, tetapi juga meningkatkan toksisitas. Kemudian perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Kemudian tadi ada turunan morfin, sekarang turunan meperidin, di mana meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Kemudian ada turunan metadon. Turunan metadon bersifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam garam HCl. Meskipun tidak mempunyai cincin piperidin seperti pada turunan metadon dan atau meperidin, tetapi turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam lartan atau cairan tertentu. Ini disebabkan karena ada daya tarik menarik dipol antara basa 5 dengan gugus karboksil.
Kemudian masuk pada analgesik non-narkotik, di mana analgetika non-narkotik bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Berdasarkan struktur kimianya, analgetika non-narkotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analgetik antipiretik dan obat anti radang bukan steroid atau non-steroid anti-inflammatory drugs atau biasa disingkat dengan NSAID. Penggolongan analgesik non-narkotik itu yang pertama ada turunan analgetik antipiretika. Hubungan strukturnya yaitu yang pertama itu anilin mempunyai aktivitas antipiretik paling tinggi. Toksisitasnya bisa besar karena menimbulkan metahemoglobin atau suatu hemoglobin yang dapat bersifat sebagai pembawa oksigen. Yang kedua ada substitusi pada gugus amino, mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Kemudian yang ketiga ada turunan aromatik dari asetanilit seperti benzenanilit. Sukar larut dalam air tidak dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Sedangkan salisilanilit sendiri walaupun tidak mempunyai efek analgesik tetapi dapat digunakan sebagai anti jamur. Kemudian yang keempat, para aminifenol adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibanding anilin dan turunan orto dan meta, tetapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Kemudian obat anti radang bukan steroid, turunannya itu yang pertama ada turunan asam salisilat, di mana hubungan strukturnya yaitu senyawa yang aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat. Gugus karboksil penting untuk aktivitas dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. 2. Turunan halogen seperti asam 5-klorsalisilat dapat meningkatkan aktivitas tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Ketiga, adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas. Kelima, pemasukan gugus metil pada posisi 3 menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lambat sehingga masa kerja obat menjadi lebih cepat. Kemudian turunan asam N-arilantranilat, hubungan strukturnya yaitu turunan asam N-antranilat mempunyai aktivitas yang lebih tinggi bila pada cincin benzene yang terikat atom N mempunyai substituen pada posisi 2, 3, dan 6. Kemudian yang kedua, yang aktif turunan senyawa 2, 3 disubstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa mempunyai aktivitas yang lebih besar apabila gugus-gugus pada N-aril berada di luar koplanaritas asam antranilat. Yang ketiga, penggantian atom N pada asam antranilat dengan gugus isosterik seperti OS dan CH2 dapat menurunkan keasamannya. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang hubungan struktur obat analgetika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.